Selamat siang anak-anak semua. Siang Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Alhamdulillah. Selamat siang Pak. Ya, pada siang yang cerah ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini tidak terkendala sinyal, berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Cukup? Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin mengabsen anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng. Saya lama tidak ketemu, jadi kangen. Mas Prasetyawan. Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah, biasanya terlambat kok hari ini. Ganteng sekali. Pakai minyak apa tadi? Pakai minyak orang aring Pak. Alhamdulillah, sehat ya Mas. Kemudian Mas Almudardi. Almudardi bisa mendengar saya? Oh, mungkin sinyalnya kurang bagus. Mas Almu? Bisa. Oh ya, hadir. Sinyalnya kurang bagus. Kemudian Mas Purwanto. Hadir Pak. Alhamdulillah. Sehat Mas Purwanto? Alhamdulillah sehat. Kemarin enggak pernah muncul apa ikut orang tua panen jagung ya? Iya Pak, di tempat saya kan musim jagung ini sekarang, jadi bantu Pak kalau di tempat saya itu. Jadi maaf pembelajaran. Iya, enggak apa-apa, bantu orang tua itu bagus, tapi ya diatur ya waktunya ya, waktu pembelajaran harus ikut pembelajaran ya. Iya Pak. Ya, Mas Muhammad Sehudin. Ya Pak, salam. Wah, sip ini. Sehat Mas? Sehat. Kondisi sinyal? Kuat. Oke. Ini Udah lanjutnya minum susu, Mas Pak. Samsuar Ucok. Hadir Pak. Oh, sakit toh Mas Dinan? Iki keponakan iki sakit iki wis 3 dina iki. Waduh. Ya, mudah-mudahan segera diberi sembuh. Ya Mas? Ya. Sabar. Terima kasih Pak Guru. Ya. Kemudian Mas Ardian. Siap. Mas, alhamdulillah. Siap hadir. Mas Ardian sudah sarapan belum? Sudah. Wah, sip. Oke. Lanjutnya Mas Kadek Mega Jaya. Oh, ini kelihatannya belum masuk Mas Kadek, enggak apa-apa. Biasanya di Mas Kadek ini rumahnya tengah hutan, jadi kadang itu sinyalnya tersendat di Purwojati kali ya. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran, kalau kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana mengerjakan teknik kerja mesin dengan mesin semi masinal ya. Jadi semi masinal masih ingat apa artinya? Masih Pak. Ya, Mas Prasetyawan. Mesin yang bisa dibawa kemana-mana Pak ya. Oh ya, benar, pintar sekali. Jadi mesin semi masinal itu mesin yang sifatnya bisa dipindah-pindah atau dibawa kemana-mana. Contohnya apa Mas Ucok? Mesin bor Pak. Oh ya, mesin bor. Ada lagi? Mesin ketam portable Pak. Betul. Oke. Jigsaw, Pak. Rotor Pak. Rotor. Ya, rotor. Oke. Planer, pintar. Pak. 16. Wah, sip semua. Berarti pelajaran saya yang kemarin nyantel kabeh. Ini berarti saya lanjut untuk materi berikutnya, yaitu pembelajaran mesin masinal. Ada yang sudah dengar mesin masinal apa? Mesin Artinya yang sifatnya tetap Pak. pinter. Mas Prasetyawan kok pinter men toh ya Allah, anak sapa. Ya betul. Jadi mesin masinal adalah mesin yang sifatnya tetap. Nah, untuk memperjelas pembelajaran hari ini akan saya tayangkan biar lebih jelas, karena memang untuk sampai hari ini kita belum boleh pembelajaran tatap muka. Jadi kita ya lewat daring seperti ini. Jangan alasan tidak punya kuota ya, karena sekolah ini sudah gratis.
SPP bayar. Kalian tidak harus mengeluarkan uang bensin untuk berangkat ke sekolah, tidak harus bawa uang untuk jajan. Itu kan kalau kita pembelajaran tatap muka, pengeluarannya banyak. Kalau ini daring, harusnya uang saku untuk beli bensin itu untuk beli kuota. Beli kuota untuk pembelajaran, bukan untuk main game. Ya Mas Ardian. Bisa dengar Mas Ardian? Lagi main Nggak game itu, bisa, Pak. tapi ada kuota, tidak ada sinyal, sama aja Pak. Oh gitu. Naik pohon Mas Ardian? Bisa? Oke. Ya, yang penting jangan alasan tidak punya kuota. Itu yang paling saya Pak Guru tidak suka, karena yang namanya sekolah ini ya memang pakai biaya, hanya gratis-gratisan. Yang bayar duitnya siapa? Ini sudah terlihat semua? Sudah Pak. Ya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Ada yang tahu ini apa? Kayu Rubik, Pak. Limbah kayu Pak ya. Limbah. Ada lagi yang tahu ini apa? Kayu Betul. jati, Pak. Kayu Oh, jati. kayu jati. Foto Pak ya. Foto Ya. Pak. Foto. Apa? Foto Pak. Foto, pinter. Nah, jadi ini adalah bahan kayu jati yang tidak terpakai, biasanya terdapat di sekitar rumah kalian. Di mana, Pak? Banyak terdapat di pengrajin-pengrajin rumahan. Silahkan dicek. Tempatnya Lek Karto, Lek Paijo itu banyak seperti ini. Dia itu kan pesanannya banyak, otomatis limbahnya banyak. Biasanya bahan seperti ini dibuang, dibakar untuk penghangat, kemudian ya istilahnya tidak terpakai. Kira-kira ada yang punya ide enggak? Ide enggak ini dipakai untuk apa? Anak-anak Ada, semua. Pak. Apa? Ya Pak. Ada, Pak. Untuk Apa? buat benda-benda kerajinan kecil, Pak. Benda kerajinan Dibuat kecil contohnya. miniatur, Pak. Buat Miniatur. panel-panel, Pak. Buat panel. Wah, pinter-pinter. Idenya berarti kalian bagus-bagus. Kalian itu sebenarnya kreatif. Dari respon kalian itu luar biasa. Melihat barang yang tidak terpakai ini, kalian sudah mampu berimajinasi dengan bidangnya, ya. Bagus. Ini saya tanyakan berikutnya. Ya, ini limbah tadi, ya, paham ya? Limbah kayu tadi, ini akan saya tayangkan dibuat produk panel. Nah. Nah, cukup. Nah, ini ya. Bagus enggak ini? Bagus Pak. Bagus, Pak. Bagus. Bagus, Pak. Jadi kayu yang kalian lihat di sekitar rumah kalian, kalau kalian mampu mendesain, mampu mengerjakan dengan menggunakan mesin tetap tadi, akan menghasilkan karya-karya seperti ini. Ini apa? Tidak hanya dipajang di rumah ini sampai ekspor neng Amerika. Negara-negara Eropa suka sekali dengan produk-produk seperti ini. Jadi ketika kalian melihat limbah di sekitar kalian, jangan terburu-buru dibuang. Dipikir, itu bisa digunakan untuk apa? Oke, saya lanjutkan, karena waktunya sangat terbatas sekali. Nah, ini apa bal panel itu? Kita berada di kompetensi bisa merancang proses produksi massal komponen produk kria kayu dengan mesin kayu. Well panel merupakan jenis wallpaper 3 dimensi yang terbuat dari kayu jati, pilihan dengan desain natural, serta dapat membuat dekorasi dinding rumah Anda menjadi hidup dan indah. Wall panel ini dapat diaplikasikan untuk ruang tamu, kamar tidur, lobi, hotel, kantor, restoran, kafe, dan masih banyak lagi. Ya, jadi fungsi dari wall panel ini bisa diterapkan di hotel, di rumah, di kantor, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, keunggulannya dulu. Ini saya tayangkan contoh-contoh wall panel. Ini bentuknya seperti ini, disusun seperti ini. Ini yang kecil-kecil, dibuat seperti ini.
Ini yang agak gosong-gosong dibentuk seperti ini. Ini yang ada variasi banyak kayu. Ini kayu sono, ini kayu jati, ini kayu pinus. Dimodifikasi dengan memanfaatkan warna kayu jatinya. Apa keunggulan produk ini? Satu, pemasangan mudah. Mudahnya kenapa? Karena ini tinggal tempel di tembok. Beda dengan keramik. Keramik itu jatuh pecah, kalau kayu enggak. Kemudian murah karena banyak di sekitar kita. Kuat. Ini kita pakai lem yang berkualitas, yang tahan air dan awet, ramah lingkungan. Karena kita tidak merusak lingkungan. Kenapa? Kita bisa memanfaatkan limbah. Kemudian kualitas ekspor. Nah, sekolah kalian yang kita cintai ini sudah merintis mau mengekspor produk panel ini. Lanjut. Nah, ini produk pertama adalah wall panel Firenze. Silakan dibaca. Kalau saya bengok-bengok terus ya lempoh. Dibaca dulu. Ya. Ini saya contohkan. Bisa lihat wajah saya enggak ya? Bisa, Pak. Nah nih. Kelihatan nih. Oh, kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Apa harus saya matikan dulu ya? Oh, nanti saja. Nanti saja kalau setelah ini. Ya, dibaca ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oh, syukur ya, kurang mudeng. Ada, Pak. Gimana? Itu caranya menempelkan di tembok pakai triplek dulu apa tidak ya, Pak? Oh, cara menempelkan. Itu ada cara, nanti dibahas di belakang, Mas ya. Jadi ada 3 cara. Nanti tanya yang ini dulu saja. Yang masalah spesifikasi ini ada masalah enggak? Tidak ada ya? Berarti pakai boleh. Ini banyak sekali desainnya. Jadi kalian itu, saya itu hanya menginspirasi saja, menginspirasi kalian. Kalau masalah desain silahkan kalian bebas menentukan. Ya, ini saya mengambil contoh ini sebagai sumber ide ya. Kalian sudah kelas 3 harus pintar membuat ide baru. Lanjut. Wah, kalau dengan batok itu nanti ada kesulitan di pengerjaan, Mas. Kenapa? Karena kalau kayu jati ini kan mainnya lem. Kalau lem itu kan saling menempel di sisinya. Kalau batok itu kan terlalu tipis, jadi tidak bisa nempel, kurang pas. Kalau batok sebaiknya diaplikasikan dengan bahan batok yang karakter bahannya mirip. Batok itu cocoknya dengan apa? Yang tipis-tipis misalnya. Mungkin kulit kayu dan lain sebagainya. Itu ya. Ada lagi, ini yang perlu saya jelaskan mucuk bong ya. Mucuk bong ini, jadi kalian dalam memotong itu harus bagian atas dan bawah lebarnya sama. Tidak boleh yang bawah 10 cm, yang atas 8 cm. Itu namanya mucuk bong. Jangan seperti itu. Itu tidak boleh, nanti ditata tidak bisa kalau sebagai panel. Jadi panel itu harus rata. Oke. Ini untuk jenis yang kedua, itu bedanya di lebar ya. Lebarnya hanya 1,5 cm. Kalau tadi yang Firenze tadi lebarnya 3 cm, kalau ini 1,5. Jadi lebarnya kayu ini hanya 1,5. Otomatis kayu kecil-kecil pun akan terpakai dengan kalian membuat produk wall panel Toscani ini ya. Ini caranya sama, kriteria bahannya sama. Kemudian lanjut. Nah, ini kriterianya cara menata ya. Satu baris itu 3 komponen, maksudnya itu 3 potong. Kayunya ini ya 1, 2, 3. Kalau ini 2 potong. Jadi harus terdiri dari 3 komponen. Kemudian lebarnya terdiri dari 3 komponen. Maksudnya lebarnya ini ada 1, 2, 3. Paham ya? Saudin. Nggak memperhatikan ke Sudin, Pak. Lamun itu. Ya, Pak, paham.
Kamu kalau ngantuk minum kopi enggak apa-apa, saya bebaskan enggak apa-apa untuk daring. Yang penting Boleh jangan Pak, minum merokok. kopi, Pak. Boleh ya Pak ya, minum kopi ya, boleh ya. Boleh. Kita Oh. itu juga butuh makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan kita, Ah. untuk menjaga stamina. Ya, pastikan semua melek ya. Jangan tidur. Ya Pak. Oke, saya lanjut. Laminasi antar sambungan tidak boleh sejajar. Maksudnya apa? Ini ya, potongan ini tidak boleh sejajar, harus selang-seling. Jadi kalau ini di sebelah sini, sebelahnya harus sebelah sini. Jadi tidak boleh sejajar. Loh kenapa Pak? Ini masalah estetika dan balance ya, untuk keseimbangan. Kemudian lem harus bersih. Lem proses perakitan harus diklem tanggem. Maksudnya diklem itu pakai klem V itu. Sudah tahu, pasti kalian sudah tahu itu peralatan sejak kelas 1 sudah dipakai, pakai klem. Kemudian lem harus bersih. Lah kalau ketika kalian mengelem ini, jangan sampai lem ini tercecer-cecer kemana-mana, harus dibersihkan. Karena ini akan mempengaruhi penampilan ya. Oke. Kemudian tidak boleh ada lubang yang tembus cahaya. Kita pilih kayu yang tidak berlubang yang tembus cahaya. Kenapa tembus cahaya itu? Ada yang tahu tembus cahaya? Bolong. Kenapa iki ora oleh bolong? Lah iki kok nyen bolong prabanggo nginjen ya. Jadi jangan. Minggu kamar lo cocok Pak. Nah, ya harus rapat. Kemudian tidak boleh harus flat, tidak bila dicek di atas kaca. Jadi untuk menjaga, mengecek, mengetes, bahasa saya kok maut-maut ini. Ya untuk mengetes panel ini rata, pastikan kalian uji coba di atas kaca. Kalau di atas kaca ini kok gunjit-gunjit, berarti produk kalian belum rata. Jadi ceknya di atas meja kaca. Kemudian, kemudian bagian belakang harus bersih, wajib dilakukan treatment. Tes drop kekuatan lem 80 cm. Ini maksudnya panel ini untuk menguji kekuatan lemnya setelah kalian selesai membuat produk ini dijatuhkan dari ketinggian 80 cm. Tiba-tiba ternyata pecah, jadi produk kalian gagal. Yang bagus dijatuhkan tetap tersambung. Ini menandakan sambungan antar komponen ini rapi, rapat, dan presisi. Itu pasti kuat. Kemudian lem yang digunakan harus tahan air. Contohnya lem apa? Ada yang tahu? Epoxy Pak. Epoxy, Alteco, ada lagi? Lem fog Pak. Lem fog, Pak. betul sekali. Jadi gunakan lem kayu yang tahan air, jangan gunakan lem takol atau lem kertas. Kemudian sesuai dengan sampel produksi supplier yang telah di ACC. Jadi nanti anak-anak dalam membuat produk ini sudah ada contohnya. Kalian tinggal mencontoh. Karena apa? Katanya suruh kreatif Pak. Kreatif ada tugas kreatif. Kalau untuk pekerjaan order dari buyer harus sesuai dengan produk yang ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Itu. Jadi ada 2 kriteria. Lanjut. Nanti kalau mau kurang 10 menit diingatkan ya Pak Guru ya, karena saya ini terlalu bersemangat mengajar. Persiapan alat produksi. Oh ya, persiapan alat produksi wall panel. Kita menggunakan mesin-mesin masinal. Ini contohnya. Tak gedene sih biar terlihat. Tak setel wong iki video. Nah. Ya, tahu ya? Ini mesin gergaji lingkar. Nah, cilekne meneh. Gentian. Kemudian menggunakan mesin ketam rata ini. Tak gedene, tak besarkan. Biar terlihat. Dilihat. Kita ya. Terlihat ya? Terlihat Pak. Ini. Seperti ini alatnya. Nah, sudah tahu tekan itu yang ditaruh di lab yang bagian selatan. Bukan, ini kalau pating celepret ini sudah lama kamu tidak pernah masuk jadi tidak tahu.
Iya Pak, dia bolos terus tuh Pak. Kalau belajar praktek dia bolos, nggak pernah masuk bengkel. Ini masuk kantin kalau Dedi itu. Ya Pak, ngerokok di kantin tuh Pak. Iya, ngerokok terus di kantin tidak pernah bayar juga, ngutang itu. Nah, Pak, ini nanya Pak. ya, Saya kalau cewek gitu bisa enggak Pak ngerjain seperti itu Pak? bisa sekali. Namanya siapa lupa ya? Benny ya? Iya Pak, Loh, kamu kelas berapa ya? Kok enggak tanya gitu? murid baru Pak. Oh, Pindahan. ya pindahan itu ya. Oh ya, Iya dari Aceh, muridnya Pak Ucok. bisa sekali. Kenapa bisa? Karena kerja mesin sekarang itu tidak pakai otot, tapi pakai otak, ya. Tidak pakai tenaga, tapi pakai keterampilan bagaimana kita memanajemen peralatan ini. Jadi seperti ini saya contohkan Mbak ini. Jadi kalian jangan tidak percaya diri di Kriya Kayu, harus percaya diri. Ini contohnya mesin pengetam ya, ini mesin tebal menembang. Ini kalian tinggal taruh saja sudah masuk sini, papan keluar sudah halus. Jadi tidak perlu tenaga, tidak perlu sampai kemeringet. Itu kan tukang zaman dulu. Kalau tukang modern ya seperti ini, ya. Saya setel lagi. Nah, tinggal masukkan nanti keluar sudah halus. Tinggal kita bersihkan limbahnya saja, ini yang kalian biasanya malas. Oke. Itu kayunya mana Pak? Kayunya udah masuk belum itu Pak? Ini. Iya. Yang di sekolah saya itu sendiri tadi mau video ada orang ya. Oh ya. Ya nanti kalau pas anak-anak ada itu saya contohkan. Kemudian gergaji lingkar portable. Ya, ini saya perlihatkan. Pastel. Nah, ini fungsinya yang untuk motong. Jadi kalau dipotong pakai ini langsung siku, tidak usah pakai siku, tidak usah digaris, langsung motong ini hasilnya sudah siku. Jadi ini untuk mempercepat produksi. Oke. Nah, ini alat mesin masinal. Kemudian alat pendukung, ini kalian sudah paham semua. Kalau tidak paham kebangetan, kalian ini sudah kelas 3 mas saya. Ada mistar, meteran, alat ukur sudut, alat penanda, palu, kakak tua, obeng, penjepit atau klem. Saya lanjut. Bagaimana cara pengerjaannya? Ya ini cara-cara mengerjakan. Yang jelas satu itu terapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini saya mau tanya Pak Mas Kadek tadi mana ya? Ada enggak ya? Mas Kadek? Ada Pak, ini baru nih sinyalnya. Alhamdulillah Mas Kadek. Kalau kita mau kerja mesin supaya kita ini tetap sehat, bisa selamat, aman, itu kita pakai apa Mas Kadek? Kenapa Pak? Ini putus-putus lagi sinyalnya Pak, nggak kedengaran. Putus, tapi suara saya terdengar kan Mas Kadek? Terdengar Pak. Alhamdulillah, berarti kali Mas Kadek saya beri diskon tidak saya tanya, cukup mendengarkan. Ini saya mau tanya Mas Almu. Mas Almu. Halo. Hilang sinyal juga itu Pak. Pak. Ya Pak. Kamu kemana? Tadi jaringannya hilang Pak. Ini baru ada nih. Itu pun sulit Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting berusaha untuk mendapatkan sinyal ya. Dan kalau mau keluar izin Pak Guru, saya mau kemana gitu. Jadi. Oh iya Pak. Oke. Ini Mas Ya. Almu, kalau kita mau kerja itu supaya kita sehat, selamat dalam pekerjaan, kita menggunakan peralatan apa saja, perlengkapan apa? Iya Pak, agar tidak masuk debu kita pakai masker Pak. Oh, pintar. Terus? Kemudian biar mata kita tidak kena debu juga pakai kacamata Pak. Oh ya, terus? Kemudian untuk perlindungan kepala bisa pakai helm Pak. Wah, sip. Sudah cukup. Itu sudah mewakili. Ya Pak. Kalian sudah paham bagaimana menerapkan K3LH ketika kerja mesin. Oke, saya lanjut. Pemilihan bahan kayu sesuai dengan spesifikasi. Jadi tadi sudah saya jelaskan, membelah ini
sudah saya jelaskan, kalian baca ini, saya yakin kalian langsung bisa. Kalau ini tidak paham, langsung saya silahkan bertanya, saya tunggu. Ayo, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. kita kapan prakteknya Pak? Masuk bengkel kan ada murid baru tuh. Murid baru kan kalau kita masuk bengkel kita semangat, ada ceweknya Pak. Biasa kita praktek laki semua. Ada ceweknya semangat Pak. Kapan kita masuk bengkel Pak? Besok ya Pak? Jangan, sabar. Nanti saya atur strategi supaya bisa praktek dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Itu nanti kalau sudah penugasan. Ya kalau ini tanya yang inilah, jangan kemana-mana tanya itu. Ini saya tayangkan pekerjaan, kamu tanyanya cewek gitu. Tanya Pak Guru, Ya, itu wall panel bisa bertahan berapa lama ya Pak? ini ketika dipasang Iya Pak. seumur hidup, ya. Saya katakan seumur hidup, kenapa? Karena ini kayunya sudah kayu kering, teruji jadi kayunya bukan kayu baru ya, maksudnya kayu kering, jadi kualitasnya jelas teruji kalau kayu jati. Kemudian lem, ini biasanya kalau ada kerusakan itu kerusakan di pengeliman. Nah ini kita perbaiki dengan membersihkan, kita kembali. Yaitu permasalahannya biasa seperti itu. Kalau jamuran, kalau masalah jamur, kita bisa finishing yang anti jamur. Ini sudah aman. Cuma masalahnya yang jelas ini kotor ya, mudah kotor ya. Kita harus rajin membersihkan. Makanya kalau hiasan seperti ini kita pasang pada elemen-elemen khusus saja di sudut-sudut ruangan. Jangan satu rumah dipasang AB. Jadi ini hanya sifatnya menghias ya. Oke, Mas Yudin? Ya, Tanya, siap Pak. Pak. Makasih Pak. Tanya Oke. Pak, Ya, tanya Pak. ya silakan. Pak, tadi kan ada, Bapak bilang ada istilah mucuk bung. Kalau misalkan mucuk bung itu dipaksakan dibuat seperti ini, meskipun ada rongga, kan bisa dipelamir, Pak. Gimana, Pak? Kan bisa Ya. nih, Pak. Kalau kotak-kotak aja kan kadang monoton. Kalau ada mucuk bung, ada yang lancip, ada yang apa, itu kan nyeni juga, Pak. Gimana, Pak? Oke, saya jawab ya. Mucuk bung kenapa tidak boleh? Karena ini elemen ini tidak dipasang sendirian. Karena ini disusun ya, berangkai. Kalau mucuk bung, otomatis kita buatnya harus mucuk bung semua. Saya contohkan ini ya. Nah, ini ukurannya, kemiringannya dibuat sama. Ya, berarti nanti natanya juga sama. Ini mucuk bung yang diniati, yang sesuai desain. Tapi kalau bentuk panel seperti ini, seperti saya contohkan ini ya, mana tadi saya seperti ini. Nah ini kalau mucuk bung ya kita susah, semuanya tidak bisa rapat, jelek hasilnya. Bisa dipahami Mbak? Bisa Pak, bisa. Oke Ya, Pak. ya, kalau bisa saya lanjutkan. Kemudian cara pemasangan ini yang ditanyakan tadi Mas Purwanto tanya ya, tadi cara pemasangan ya, menggunakan lem dan langsung dipasang di tembok. Jadi ini saya contohkan ya, ini tembok, ini ada TV. Jadi ini kita lem, langsung kita lem di tembok. Syaratnya apa? Temboknya rata, jangan tembok yang bergelombang. Karena kalau pekerjaan tukang itu kadang temboknya tidak center. Nah itu kalau niat dipasang seperti ini, pastikan bahwa tembok itu benar-benar center, harus rata. Ya, kita tempel dengan lem. Kemudian yang cara kedua, menggunakan les kayu yang dipaku di tembok, kemudian panel dipaku tembak ke kayu yang sudah ditempelkan ke tembok tersebut. Maksudnya, tembok ini dipasangi les kayu dulu. Kalau sudah dipasang, baru panel ini ditempelkan di kayunya dengan paku tembak. Rumah tikus Pak, enggak. Kalau kita buat ini, kita buat rapat, tikus insya Allah enggak masuk. Kemudian yang cara ketiga,
panel dilem sesuai ukuran tembok, kemudian ditempel ke tembok dengan lem tersebut dengan cara ditancapkan. Maksudnya ditancapkan apa? Pakai paku tembak itu, dus itu. Tapi itu ada kelemahannya merusak tembok. Nah, silahkan kalian nanti kalau sudah bisa produksi sendiri, mau menerapkan di rumah, mau cara yang mana, silahkan bebas milih. Ini untuk terakhir untuk tugas kalian di rumah. Kalian kan di sekitar rumah banyak kayu limbah, silahkan diambil, ya, silahkan diambil. Kemudian ini saya perlihatkan saja tugas kalian di rumah, bisa terlihat enggak? Bisa Pak, bisa. Belakangnya Pak, lihat Pak, belakangnya. Yang Ya, belakangnya Coba lihat Pak, belakangnya dilihatkan. Balik Pak, tolong dibalik. Dibalik. Belakangnya Pak. Nampak belakang. Yo. Oh, belakang rata ya. Rata. Harus ini ngeceknya pakai kaca, Mas. Tapi gini, kamu jangan membuat ini dulu. Tugas kalian cari bahannya dulu, jangan mengerjakan. Oh, iya Pak. Yo. Ya, Kalau siap. bahannya campur-campur gimana Pak? Kalau Tidak kita apa-apa, nggak nanti nemu yang jati. nanti di pelajaran berikutnya kita pelajari cara mengatur dari berbagai karakter kayu, kita atur supaya bagus ya. Ini yang perhatikan ya, ini lebarnya 3 cm. Apa itu kayunya nggak dimakan rayap tuh Pak? Sudah ini aman. Rayap itu bisa diobati, mudah, bisa disemprot ya. Pastikan tebal 3 cm lebarnya. Oke. Untuk panjang minimal 10 cm. Panjang potongan ini minimal 10 cm. Untuk panjang maksimal 25 cm. Paham ya? Paham. Oke, siap ya? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Ada Pak. Sudah paham Ada, ya? Pak. Carinya berapa banyak itu Pak? Saya misalnya. Sebanyak-banyaknya. Kenapa saya katakan sebanyak-banyaknya? Karena ini nanti kalau sudah jadi produk bisa dijual lewat sekolah. Jadi kalian dapat uang ya. Bisa untuk beli bensin. Cukup ya? Iya, Pak. Tetap jaga. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran, pakai masker, makan yang gizi-gizi. Semoga penyakit wabah di negara kita yang kita cinta ini segera berakhir. Kemudian untuk pelajaran nanti minggu depan, kalian sudah membawa bahannya. Nanti saya tetap daring, nanti saya ajari cara merangkainya. Oke, begitu saja. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.